Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, kita ketawa aja teman-teman ya, kalau melihat Polycardos ini cuman bisa membuat konten-konten yang isinya fitnahan dan hujatan kepada Islam. Kita tahu sebegitu depresinya mereka karena angka jumlah penduduk muslim di Indonesia terus bertambah. Rasio, percentage itu terus naik teman-teman. Kalau dulu mereka pikir, wah mantap ini, tiap tahun naik, angka Kristen naik gitu kan, angka Islam turun. Yes, kita akui. Dari zaman dulu, Islam turun. Zaman dari pertama sekali Indonesia berdiri ya, karena ada beberapa kejadian. Contoh waktu zaman PKI, banyak orang-orang yang sebelumnya KTP Islam, setelah zaman PKI berubah jadi Kristen. Terus kita tahu misionaris bergerak dengan sangat bebas. Mereka bergerilya turun ke pelosok-pelosok. Mereka mempengaruhi saudara-saudara kita, sedangkan umat muslim dulu tidak dulu tidak melindungi dan juga membentengi saudara-saudara kita. Kita biarkan mereka, karena toleransi, udah kasihan gitu kan. Tapi makin ke sini makin kelewatan. Mereka makin terang-terangan teman-teman. Ini ibaratnya dikasih jantung, ya. Bukan dikasih jantung, dikasih hati teman-teman ya. Dikasih hati minta jantung. Dikasih jantung minta apa? Minta semua. Nah, inilah mereka teman-teman. Dan kita lihat 5 tahun terakhir Muslim berbalik arah. Sekarang Muslim yang tiap tahun naik. Sedangkan persen dari orang-orang Kristen turun. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena sekarang kita sudah mulai nih. Sudah mulai umat Muslim itu bergerak. Umat Muslim sudah mulai membentengi saudara-saudaranya. Kita sudah mulai menjadi agen perubahan di lapangan. Nggak seperti zaman dulu. Kalau ada misionaris datang, ya kita dengarin ya, mereka jelekkan Islam, kita dengarin. Kalau sekarang udah nggak bisa, sudah bisa kita menjawab. Bahkan sudah bisa kita balas menginjili mereka. Mereka jelasin bahwa Yesus begini. Kita jelasin kembali. Maka mereka akan terdiam. Saya ambil cerita ya teman-teman ya. Jadi ada salah satu jemaat pula ya. Salah satu penonton saya. Ya penonton saya dan penonton Ustadz Wafi. Yang dimana anaknya murtad teman-teman. Padahal dulunya anaknya tuh ahli ibadah. Anaknya laki-laki murtad gara-gara pacaran dengan Oten. Ya, gara-gara pacaran. Dulu ibunya biarkan. Karena dia anggap anaknya laki. Anaknya ahli ibadah. Nggak mungkin terpengaruh. Yang ada mungkin si perempuan yang ikut jadi mualaf. Ibunya berpikir seperti itu. Anaknya nanti yang akan menarik si pacar. Tapi rupanya terbalik. Anaknya yang murtad, teman-teman. Anaknya murtad. Kenapa anaknya murtad? Ya gara-gara pacaran, sering dibawa ke gereja, tapi sebenarnya dia nggak ngerti siapa Tuhannya. Begitu ibunya melihat anaknya murtad, ibu itu murka. Ibu itu mulai belajar tentang perbandingan agama. Itulah ibu itu nonton channel debat. Ya, ibu itu nonton. Jadi ibu ini ngomongnya gini, kalau ilmu Islam nonton Ustadz Wafi. Ya.
ilmu Islam nonton Ustaz Wafi. Kalau mau belajar bagaimana membuat orang sebelah terdiam. Jadi kalau dia bilang menghujat dengan data, ya menghujat dengan data, lihat Sikores. Ya, lihat Sikores. Kalau mau lihat tentang logika dan berita, nonton HMC. Jadi ibu itu nonton, kami bertiga. Ya, kami bertiga dan kami bertiga juga diundang makan. Beberapa kali kita diundang makan, ngobrol sama ibu tersebut. Dan sekarang ibu tersebut ya, alhamdulillah setelah kita konsultasi, saya bilang jangan dijauhi anaknya. Ya, jangan dijauhi. Ibu yang dekatkan diri. Dan sudah beberapa kali ketemu dan sekarang dia senang. Setiap ketemu anaknya, dia tanya sama anaknya. Dan anaknya nggak bisa jawab. Anaknya terdiam, anaknya terkejut. Bagaimana mungkin ibunya lebih ngerti tentang Bible daripada dia, daripada istrinya, dan daripada gembalanya. Dia sampai nanya kepada gembalanya. Ibunya nanya, dia WA gembalanya. Gembalanya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, teman-teman. Jadi ibu tuh senang. Kayak kemarin, ibu tuh komplain. Dia bilang, nih anaknya kalau makan berdoa. Berdoa kepada Yesus. Saya bilang, tanyain. Siapa yang ngajari kamu? Nah, ibu tuh beneran nanya. Ya, ibu tuh tanya kepada anaknya, siapa yang ngajarin? Dia bilang harus mengucap syukur. Harus mengucap syukur, dia bilang. Loh, siapa yang ngajari? Yesus ada ajarinya, kalau nggak ada ajari, ngapain kau lakuin? Jangan kau ubah-ubah, jangan kau tambah-tambah ajaran Yesus. Kurang ajar kalian, gitu. Jadi anaknya terdiam. Dan anaknya mengakui bahwa ternyata memang nggak diajarkan. Mereka pintar-pintaran nambah sendiri ajaran Yesus. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, baguslah kalau mulai banyak orang yang ngerti perbandingan agama, supaya kita bisa membungkam mulut-mulut kotor yang menjelek-jelekan Islam, dan selalu memutarbalikkan fakta ini. Ya, itu pentingnya. Jadi saya berharap para penonton dari channel-channel saya, itu jadi penonton yang cerdas. Kalau ketemu misionaris, kita balas Injili. Kita balikkan. Kita sadarkan mereka bahwa mereka bukan pengikut Yesus. Karena mereka nggak ngikuti apa yang diajarkan Yesus. Balikkan ke mereka. Seperti itu teman-teman ya. Kita ajak diskusi. Jangan diusir pakai sapu. Nah, kalau zaman dulu beberapa penonton bilang, saya usir bang, pakai sapu. Saya bilang jangan diusir. Dia udah capek-capek datang. Injili dia balik. Mana tahu dia mendapatkan hidayah. Kan begitu. Mana tahu memang Allah gerakkan dia ketemu sama kamu, supaya dia belajar tentang Islam, supaya kamu menjelaskan, menyiarkan kepada dia, dan dia bisa mualaf. Harusnya seperti itu. Ya, jadi jangan diusir-usir lagi teman-teman. Kalau bisa diajak, berdiskusi, diajak agar akalnya terbuka. Ya. Oke, di sini kita akan lihat teman-teman, bahwa ternyata teman-teman, memang beda kualitas antara mualaf dan murtadin. Jauh kali kualitasnya. Belum lagi kita sering mendapati banyak murtadin itu yang murtadin tipu-tipu. Murtadin odong-odong. Ya, contohnya siapa? Contohnya Aman Suherman. Ya, Aman Suherman itu kan murtadin tipu-tipu. Gara-gara dia nipu, dia murtadin, masuk penjara Yusuf Manubulu. Gara-gara Yusuf Manubulu menskenariokan. Udah jelas-jelas dia bukan murtadin. Tapi Yusuf Manubulu bilang dia kena tipu. Dia nggak tahu kalau dia bukan murtadin. Ngakunya murtadin. Oke, kamu kena tipu, dia ngaku murtadin. Tapi kamu skenariokan dia untuk memberi kesaksian bahwa seakan-akan dia juara MTQ. Itu pelanggaran hukum. Itulah kena Yusuf Manubulu kan. Nah, jadi di sini teman-teman, kita bisa lihat kualitas mereka ya. Dan saya akan tunjukkan perbedaan antara mualaf dan murtadin. Ini bagai bumi dan langit. Yang satu pakai akal, yang satu pakai halusinasi. Kita tonton. Shalom, selamat siang. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Nama saya adalah Maria, tapi nama lahir saya Tati Puji Suryati. Saya lahir di Jombang, mana Jombang itu terkenal dengan kota santri ya. Ayah saya orang Jawa, ibu saya orang Madura. Nah, saya ini seorang guru ngaji, saudara. A few moments later. Nah, suatu hari saya ada di lomba kayak musabaqah tilawatil Quran MTQ. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pada saat saya membaca ini, saudara, saya lihat salib Tuhan di depan.
yang terjadi? Saya cuma begini. Ini apa artinya kok ada salib begini? Sedangkan saya benci Yesus loh. Saya benci dia. Kenapa dia datang sama saya? Eits, temu lawak nih. Ngakunya pernah jadi guru ngaji, ngakunya berasal dari Jombang, dan ngakunya melihat salib Tuhan saat di perlombaan MTQ. Salib Tuhan itu gedenya seberapa ya? Tolong bantu jawab dong di kolom komentar. Gitu banget modelnya. Udah kalian dengarkan dari cara dia membaca Al-Quran, sangat amburadul. Pakai ngaku-ngaku pernah ikutan perlombaan MTQ. Niat berkesaksian rohani dengan membawakan narasi cerita yang fantastik. Ya emang udah umum sih kalau seorang murtadin bersaksi itu pastinya hiperbola, dan tentunya akan ada kalimat atau kata-kata yang gak mungkin luput dari yang lucu-lucu. Nah, oke lah sobat, yuk mari kita lanjut kisah lawakan berikutnya. Suatu hari ayah saya itu masuk Kristen. Dia mendoakan saya pas malam hari ya. Itu saya dengar sekali nama saya disebut. Saya marah saudara. Terus saya katakan pada ayah, aku gak akan mau mengikut seperti engkau ayah. Aku gak akan mau ikut Kristen. Saya katakan begitu saudara. Akhirnya apa? Saya ingin mengislamkan ayah saya kembali. Akhirnya saya berniat sholat tahajud untuk mengislamkan ayah. Karena memang saya gak suka dengan orang Kristen ya. Saya berpikiran orang Kristen itu menyembah manusia. Manusia bercawat kok disembah. Itu pikiran saya dulu. Ya saudara, begitu jahatnya saya. Nah, inilah salah satu hobi murtadin odong-odong ya sobat. Saat menceritakan masa lalunya, pasti dia akan berkata gak suka dengan orang Kristen. Kemudian mengenyek. Apa ya ngenyek itu ya? Saya berpikiran orang Kristen itu menyembah manusia. Manusia bercawat kok disembah. Menjelek-jelekkan yang disembah oleh orang Kristen. Ya tujuannya itu seakan-akan dia ingin mengatakan ini loh Islam itu jahat, Islam itu begini, begono. Nah harusnya orang Kristen jangan marah dengan kami umat Islam, tetapi marahlah kepada si murtadin ini. Oke, kita lanjut lagi kisahnya. Akhirnya saya tidur. Nah, kalau sholat tahajud itu kita tidur dulu, tengah malam bangun, baru kita sholat, namanya sholat tahajud. Saat sholat tahajud, keinginan saya satu, ayah saya kembali masuk Islam. Setelah saya sholat saudara, usolli sunal tahajuti rakaataini mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala Allahu Akbar. Usolli sunal tahajuti rakaataini mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala Allahu Akbar. Piano, mari pea. Piano. Saya melihat salib. Pea. Saya berkata, kenapa Yesus mengikuti aku? Aku nggak suka Yesus. Dia manusia bercawat loh, kok ngikutin aku? Saya bilang begitu. Akhirnya kedua kalinya, saya sholat lagi. Usolli sunata tahajud. Usolli sunata tahajuti rakaataini mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala Allahu Akbar. Tetap salib Yesus ada di sajadah saya. Ya, itu seperti celemek ya, celemek kecil untuk orang muslim yang sholat seperti itu. Datang lagi dia, saya marah, kenapa Yesus ngikutin aku sih? Aku gak suka Yesus, saya katakan begitu. Akhirnya saya sholat lagi, saya ingin konsentrasi, saya sholat lagi. Saya doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doa supaya saya konsentrasi. Ketiga kalinya dia datang kembali saudara. Dan saya gak mau sholat lagi, saya lepas sajadah saya. Gak mungkin sekali ada guru ngaji
membaca lafal niat sholat tahajud itu seperti dia. 2 kali dia mencoba membaca niat sholat tahajud salah semua. Nah, astagfirullah. Nah, kemudian maaf sobat. Nah, kemudian dia selama ini sholat mengenakan sajadah, bukan mukenah. Nah, ini kejanggalannya sobat, dan bisa bikin kita tertawa nih. Lucu kan? Masa sholat menggunakan sajadah? Ketika dia bilang saya tidak mau sholat lagi dan saya lepas sajadah saya. Nah, ini yang bikin koplak ya sobat. Guru ngaji nggak mungkin seperti ini. Ketika sholat tahajud tiba-tiba datang salib. Karena dia benci, dia mencaci maki salib itu atau mencaci maki sesembahan orang Kristen. Ini aneh lagi sobat. Ya begitulah murtadin. Saya yakin si murtadin ini bisa jadi memang Islamnya KTP, dan saya yakin dia bukan guru ngaji sobat. Oke, mari kita lanjut. Nah, suatu hari saya ada di lomba kayak musabaqah tilawatil Quran MTQ. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pada saat saya membaca ini saudara, saya lihat salib Tuhan di depan. Apa yang terjadi? Saya cuma begini. Ini apa artinya kok ada salib begini? Sedangkan saya benci Yesus loh. Saya benci dia. Kenapa dia datang sama saya? Akhirnya panitia itu pada lihat saya. Ini orang ada apa kok melihat ke atas ya? Saya dinyatakan gagal saudara pada waktu saya di lomba ini. Akhirnya saya turun. Saat saya turun itu ada suara yang bisikin saya seperti itu. Buka Al-Imran 3:45. Buka. Kamu belum pernah buka ayat itu. Akhirnya saya buka ya. Saya penasaran ini ayat apa sih? Saya buka. Saya kaget saudara, tangan saya gemeter. Kenapa ini ayat ada di Al-Quran ya? Kenapa ini Al-Quran kok menyebutkan Yesus adalah Tuhan? Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Al-Imran 3:45. Coba buka saudara. Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Itu yang saya ingat. Isa putra. Kalau di Al-Quran Isa kan, kalau di Kristen Yesus. Putra Maryam. Maryam itu Maria saudara. Wajihan yang berkuasa atau yang terkemuka. Fid dunya, di dunia. Wal akhirah. Wal itu dan akhirah adalah surga atau akhirat kalau di Islam ya. Artinya Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah adalah Yesus atau Isa putra Maria berkuasa atau terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Yesus saudara itu terkemuka atau berkuasa di dunia dan akhirat, dia bukan manusia, dia bukan seorang nabi, tapi dia adalah Tuhan. Dari situ saya bertobat. Ya saudara, itu pertobatan saya. Guru ngaji ternyata baru tahu kalau ada ayat di dalam surat Al-Imran. Ya memang koplak. Gak ada memang yang namanya Al-Imran itu. Adanya itu Ali Imran. Adanya itu Ali Imran, bukan Al-Imran. Kalau guru ngaji model seperti ini, ya jelas diketawain sama santrinya. Gak mungkin banget dia seorang guru ngaji. From zero until now, yeah. Sensei, what about the vision of CICC? Vision, mission, and then action plan CICC. Why you built CICC? Originally, this organization started from the Chiba University students. So this is the practice university. So they have like a club activity, like Islamic cultural club. So for the purpose of Jumu'ah prayer, when the Muslims gather everywhere in Japan, first they think how to start the Jumu'ah. And they rent a place in the university. Tapi nanti difficult, later become difficult because the public national university. So why you favor only one region? So nanti susah. Jadi susah. So they start renting outside campus. So they moved 3 times. Finally we came this third floor. We are renting. Rental satu floor doang. Few years. Then we are thinking maybe we better buy because we don't know the renewal. If possible next year. Next year possible to renew. So better buy a whole building. So it was 2016.
2016. So we started this donation campaign. But the beginning is very difficult. Nobody recognized. Almost zero account, zero. So, but they're starting crowdfunding for masjid. Actually, we are the very first, organization to start this crowdfunding method Iya. to build that masjid in Japan. Iya, And betul. from kitabisa.com, for Iya. example, a lot of donation came from Masya Allah. Indonesia. Malaysia juga. Malaysia juga. How long to fund? Iya. Only 1 year. Just 1 year. 1 tahun. Yeah. 1 year. 1 year. Iya. But the last 3 months, the main donation arrives. Iya. Yeah. Last 3 months. Last 3 months. Iya. How much So- this building cost? The cost is 52 million yen. 52 2 million yen. Yeah. 50 including juta. that, including that. sama tanahnya itu. It's very 50 reasonable. juta 52 juta yen. Yen loh. Berarti 5,2 miliar. 52 miliar. Oh, iya? Iya. Wah, Masya Allah. 52 miliar. Yen. Iya. Berarti uang Indonesia? Enggak, 52 miliar Indonesia. Oh iya. Iya. Maksud 52 juta juta yen sama dengan 52 miliar. Iya. Allahu Akbar. Like half Allah. million dollar. Iya. $500,000. Yeah. Masya Allah, ini luar biasa pertolongan Allah. Allahu Akbar. Iya. But it's very reasonable. Iya. Very close to station, just 1 minute walk. Strategic. Yes, strategic. Very strategic. University Chiba, Yes, very station, strategic. Yes. and heart of city. Yes, heart of city. Just one station, the Chiba station. Wow, Iya. luar biasa pertolongan Originally Iya. 75 million. But this Harga sebenarnya tuh discount. 70 juta yen ya harusnya. 75 juta. Discount. 75 million. So kira-kira how much ya? 72 miliar. 23 million. Diskonnya 23 juta yen. Diskonnya. Why so big discount? Oh ya. So it's here we have shrine. Misalnya, Yes. So before in this place is like a jail, and then the government is like execute those who are criminals. oh, So those who die here, they have some bad feeling, bad like feeling of bad like spirit. So maybe they will revenge those who are still living. So it's like a bad jinn. So Japanese people, they are afraid to buy this land. Ya. Takut. ya? Takut. Yes. Maybe jinnnya masuk. murah. Jadi dijual murah. Diganggu arwah gentayangan kayaknya ya. Tapi Muslim not afraid jinn. Iya. We already said Quran. Iya, jinnnya iya. pergi. That's right. Atau ikut masuk Islam jinnya. Inshallah. So Sensei, after build the CICC, what's your vision? Yeah. About So CICC? vision is nothing but dawah to Japanese non-Muslim. Hmm. Why we have to have masjid while people can just rent and they just pray? Why we need to have this fixed building? Yeah. Because this place becomes symbolic, Yeah. like Islamic symbolic, right? Hmm. For the Japanese people, because 99.9% they are non-Muslim, right? Hmm. So who is looking at this building? Oh, So most of the Japanese people look. okay. Yeah. So this is what is Islamic Culture Center. Mm. So this is a meeting point. So we want to spread the peaceful message of Islam to this Sururu Japan. Yeah, but this is center. This is center. And this building is around Japanese neighborhood. Yes. It's very close. Yeah. Yeah. How they see CICC? Alhamdulillah, so far so good. I mean, actually, just very next door. I mean, this is we call Matsunami, section 2. Section 3, we have the mayor house. Mayor, governor. house. Governor? Rumahnya Suka gubernur. Oh, Rumahnya Pak Gubernur di situ. Dia datang. Dia datang ke sini Masya Allah. sama keluarganya. During Iftar. Iftar, Iya. Ramadan. Iya. Last year. Masya Allah. So we have good relationship so far. And also last time, like the community, we went. Yes, we have Community. every, like a Japan, every city or every like a district have autonomous group. Yeah. So we also join this Matsunami Chokai, we call it a local council group council. Yeah.
So because this under council 1,700 household joined. Household. As I say, CICC not have parking area. Yes. How about Idul Fitri, Jumaat prayer? Okay. So alhamdulillah, we have very close, right, to the station first. So people use the train. Oh, Use the People use train. Yeah. Yes. Those who come by car, many parking lots. oh, Many coin parking. Yeah. Many. Yeah, because of station. Yeah. Oh, ke Iya. stasiun. Yes. Iya. Mudah mau dari mana-mana Iya. bisa sholat. So it's not a Yeah. problem at Not a all. problem. No. Yeah, we have maybe 10 parking. Oh, Yeah. oke. So Kebanyakan ini adalah pakai- pusat dakwah nanti Iya. orang Jepang semua CICC Insyaallah, ini visi beliau seperti itu. Iya. Bu Pur menemani Sensei. Sensei sudah berapa tahun? Oh, masya Allah. 22 tahun ternyata Ustaz. Kemarin salah ngitung. Baru milad ya. 22 tahun. Iya, alhamdulillah. 2 dekade lebih. Masya bersama Allah. menemani dakwah. Masya Allah. Allahu Akbar. Apa yang paling berat? Sering pergi-pergi atau? Atau nggak pulang-pulang? Pergi-pergi atau nggak pulang-pulang? Yang paling berat itu sebenarnya menahan ego saya sendiri. Seolah-olah bahwa seolah-olah nggak ada waktu buat saya. Sempet ada sampai boleh nggak sih saya jadi komputernya gitu, biar diliatin terus. Intinya karena emang tidak ada waktu khusus gitu bagi Bang Salman tuh. Kita tuh sebentar di sini, tapi ada janji yang lebih lama di sana. Jadi kalau kamu ikut saya, insya Allah selamanya gitu. Berarti udah all out untuk dakwah. All out. Jadi dibilang full time dakwah itu, saya sebenarnya sempat protes. Mana ada full time dakwah? Artinya kapan saja orang butuh ditelepon atau apa tuh, bisa langsung berangkat dan bisa langsung ditelepon. Dan benar-benar Ustazah, kalau saya bicara 10 menit udah bingung kehabisan kata-kata. Tapi kalau urusan dakwah itu bisa berjam-jam. Jadi kadang saya suka iri. Makanya saya bilang gini, Ustaz, boleh nggak sih bikin kelas untuk saya gitu? Jadi muridnya. Jadi kan nanti kita bisa depan-depan gitu. So dakwah is your first wife. Yes. Or is your second wife. Maybe third wife or I don't know. Makanya kadang ya itu diajak kalau ketika beliau ada undangan dakwah dan nggak mudah Bu Pur. Mohon maaf kalau di Indonesia kayak saya ngisi pengajian kan ada budaya di Indonesia. Ustadz pengganti transport, Ustadz maaf nitip buat ini gitu ya. Buat Ustadz gitu ya. Artinya Ustadz itu mendapat biaya pengganti transport. Kalau di Jepang kan nggak budaya ya. Nggak budaya. Dan beliau full time dakwah. Iya, saya kerja. Jadi sayanya kerja. Jadi 11 tahun yang lalu saya kasih ongkos. Allah. Masya Allah. Tapi enggak. Jadi Khadijah. Bukan. Enggak. Beliau juga kerja karena kerja untuk Allah dan ada beberapa teman-teman yang support waktu dari Ayera itu mensupport Bang Salman untuk ongkos dakwahnya itu dari Ayera. Tapi nggak budaya di Jepang kan? Nggak budaya. Bukan budaya. Jadi dari luar. Di luar malah. Nah, makanya kalau misalnya ada yang ngundang beberapa itu beliau akan bilang gitu, jangan, maksudnya saya hanya terima kalau benar-benar dari sananya minta gitu, sekedar transport aja diterima ya gitu-gitu. Harus ada perjanjian kayak gitu. Kalau misalnya orang Jepang tuh agak aneh kalau dikasih malah mereka bingung ya. Iya gitu. Kalau Indonesia, oh iya saya terima. Iya. Tapi kalau awalnya misalnya dikasih tahu dulu, akhirnya kasih tahu, ayah setuju nggak gitu mereka mau ngasih transport dari sebelum janji itu. Kalau setuju, berarti dia nggak kaget gitu. Nah kalau saya ikut nggak boleh gitu, aku mau usulin aja saya dapat nggak boleh. Tapi biasanya itu jadi kalau beliau yang diundang ya beliau doang yang mau terima transportnya, kalau saya ikut pakai uangnya Bang Salman gitu. Tapi kadang-kala tuh dari pihak kalau panitia orang Indonesia tuh maksa gitu, ya gitu maksa, pas itu dipaksa ini istrinya sekalian misalnya masa hotelnya. Waktu sih sempat juga saya nginep di rumah teman, beliau yang di hotel sendirian, sampai kayak gitu. How about your children, Sensei? Three boys. How they see their father and his activity as a ustad? Masya Allah. Gimana ya?
how they see, I don't know. Maybe like every Fajr prayer, we pray together in the masjid. Yeah. After that, we read the Quran. Yeah. So at least I think they understand the basic meaning of Islam and like 5 pillars and 6 pillars of Iman, right? 5 pillars of Islam. So I think they appreciate in some sense. But I don't know what actually they are feeling. What they are Maybe actually last time they asking like actually what is Papa job gitu. Terus Papa bilang sensei gitu. Then they feel comfortable. Jadi kalau teman-teman nanya, Bapak kamu kerja di mana gitu. Walau gimana kan jadi guru gitu. Guru apa? Guru agama Islam gitu. Islam Kyono Sensei. Jadi mereka pede gitu ketika ada yang tanya, "Ayah kamu kerja di mana?" gitu. Islam Kyono Sensei gitu. Udah bisa ngejawab. Tadinya kita juga bingung. Kerjanya apa Mas? Full time dai. Dai itu apa bahasa Jepangnya? Indonesia kan biasa. Iya. Tanya lumus saja keren juga sih. Iya, Masya Di Allah. Indonesia itu banyak anak-anak ustadz itu nggak suka bapaknya ustadz. Karena bapaknya selalu pergi. Bapaknya selalu jauh. Seminggu keluar ke kota, berbulan-bulan luar negeri. Jadi bahkan mereka tuh anak-anak tuh merasa bahwa aku nanti kalau udah besar nggak mau jadi ustadz karena jarang di rumah. Makanya kita tanya bagaimana perasaan anak dan pertanyaan anak seperti apa, karena mereka perhatikan dari kecil. Iya betul. Sih, gitu. Iya kerjanya apa sih gitu. Iya waktu itu tanya kan ke saya. Jadi mungkin saya lebih banyak membersamai anak-anak kan menjelaskannya itu. Tapi Bu Pur juga kan ngajar kan? Saya ngajar ya. Terus gimana waktu untuk anak? Anak-anak saya ajak. Diajak dari bayi itu. Soalnya di sini nggak punya pembantu kan? Nggak punya, diajak-ajak kemana-mana diajak. Kalau Umi kan ngajar, ya kan Umi ngisi kajian, ngisi kajian. Ada yang bantu di rumah. Oh iya, diajak. Jadi makanya tuh teman-teman sekarang pada kaget karena ada sosial media kan, saya upload anak udah gede, semua pada kaget ya Allah anaknya Bapak udah gede-gede gitu. Baru banyak komen. Karena mereka ingat kecilnya itu kemana-mana dibawa, tiga-tiganya gendong, iya. Dan beliau tuh nggak tahu, tahu juga, kan nggak ikut, karena kan kita sectionnya ibu-ibu dan anak-anak gitu, ya Allah, tiga anak, malah selalu dibilang orang kampung, karena kayak orang kampung kan, pakai sepeda. Kenapa di sini nggak ada pembantu? Mahal atau nggak ada sistem? Ya. Mahal juga. No system. No system. Iya. No medicine. Jadi walaupun orang kaya. Very special. Very special. Orang kaya. Maybe punya. Diam-diam. Atau legal. Iya. Kayak karyawan gitu, like workers. Iya. Tapi basically untuk for foreigners only. Oh iya, saya baru ingat kedutaan, orang kedutaan punya. Iya betul. Bukan orang Jepangnya ya. Jadi Bu Pur ketika sensei ini aktivitasnya ngajar Quran juga. Iya. Sorenya. Jam berapa? Dari ba'da asar sampai malam. Jadi saya paginya kerja di perusahaan Jepang. Saya kerja ngelondri di perusahaan laundry pernah, di tempat bento. Maksudnya naruh makanan di bento itu, kotak bento itu juga pernah. Pokoknya kerja part time gitu. Kenapa? Karena dari pagi sampai jam 3 itu anak-anak saya harus saya taruh di Hoikueng supaya mereka belajar budayanya. Saya kan orang Indonesia, jadi nggak bisa ngajar. Hoikueng itu tempat belajar anak-anak di saat dari 0 tahun sampai umur SD. Nursery school. Kayak TK. Tapi full time, full day. Nah, saya ngambilnya hanya sampai jam 3 sebab jam 3 itu harus bersama saya. Diajak ke environment yang muslim gitu. Jadi jadi separuh-separuh. Jadi saya kan nggak bisa ngajarin budaya Jepang nih. Anak-anak dapat budaya Jepang di sekolah. Terus sorenya saya ajak-ajak. Masya Allah. Sensei, back to CICC. Until now, how many person convert to Islam in CICC? Already 183. Iya. Last 5 years. 119.
183. 83. Iya. 183 in 5 years. Iya. 5 years. In 5 Selama 5 years. tahun. Jadi nggak mudah. Selama 5 tahun. Beginning, like 2018, only 8 people 1 year. Only Dulunya ya. Setahun. Setahun. Di Iya, awal-awal. di awal-awal. Berarti sekarang makin banyak. Makin banyak. But this year, last year 2023 is 80. Allah. 10 times. Iya, 10 times. 10 kali lipat, iya. Jadi 80. Iya, Cuma iya. 2023 aja. Iya. Ya Allah. 80. Ya teman-teman sudah lihat ya. Ini Sensei Sugimoto, ini orang pintar teman-teman. Orang Jepang, bayangkan. Orang Jepang aja memilih mualaf setelah belajar. Nah, jadi tolonglah, ini jadi bahan pertimbangan buat orang-orang di sebelah ya. Tolonglah pakai akal. Contohlah Sensei Sugimoto ini. Orang sekarang udah berbondong-bondong. Walaupun kita akui, di Jepang, Islam masih agak lambat pertumbuhannya. Karena memang ada beberapa negara, ada beberapa tempat itu, mereka susah menghilangkan beberapa tradisi yang di Islam tuh nggak boleh. Contohnya minum. Ya, orang Jepang itu kan terbiasa. Pulang kerja, ya minum sake. Wajib minum mereka. Kuat sekali mereka minum. Belum lagi tradisi makan babinya. Cina, Korea, Taiwan, ya Thailand, Jepang, itu kuat sekali. Jadi ada beberapa tuh alasan mereka tidak mualaf, bukan karena mereka nggak menemukan kebenaran. Mereka lihat bahwa agama ini yang benar. Mereka tahu, mereka bilang, saya tahu nih agama ini yang benar. Cuman masalahnya, nggak mungkin saya nggak minum sake. Nanti kerjaan saya gimana? Karena bagi orang Jepang, kalau nggak minum sake, nggak menghormati. Ya, nggak menghormati partner bisnismu, relasimu, nggak menghormati rekan kerja, dan juga atasan. Susah di situ, teman-teman. Ya, susah. Nah, itu yang jadi salah satu hambatan. Dan kita tahu bahwa Islam itu nggak kompromi dengan gituan. Nggak kompromi. Beda dengan ada agama-agama tertentu yang kompromi ya. Dia masuk ke satu daerah, dia melebur dengan agama itu. Kita contoh. Di agamanya biasanya orang mati itu pakai peti, pakai jas, kan gitu. Nah, tapi begitu dia masuk ke daerah, yang daerah tersebut, itu kalau mayat itu harus dimakan. Mayat tersebut harus dibakar, mayat tersebut harus dibuang ke laut. Nah, mereka ikuti, nggak apa-apa, lakuin. Ya, mereka bisa toleransi dengan gituan. Kalau Islam nggak. Ya, kita nggak bisa. A, B, nggak bisa. Oh, udahlah kita cincai-cincai mengalah. Mengalah gitu kan. Karena kita tahu memang ada beberapa agama sejarah gitu. Begitu dia masuk, dia ikut culture agama itu. Terakhir, pengikutnya sampai nggak bisa bedain mana yang ajaran asli agamanya, mana yang gara-gara sudah berbaur, sudah bercampur. Apalagi kalau bercampurnya dengan pagan gitu kan. Kalau teman-teman bilang gini, agama pagan lebih gampang masuk kepada penganut pagan. Ya, penganut pagan di satu daerah, dia akan lebih bisa menerima agama pendatang yang pagan juga. Karena masih mirip. Masih mirip sama-sama pagan gitu kan. Ada bendanya yang disembah. Karena kalau orang udah biasa sembah ada benda, tiba-tiba kamu suruh nggak boleh ada benda, bingung dia kan. Bingung dia. Kalau ini agama yang baru datang, ada benda juga, nggak apa-apa lah, cuman ganti. Yang penting masih ada barangnya gitu kan. Masih ada. Jadi kalau misalnya dia di sudut rumah tuh ada taruh satu tempat khusus ya untuk menaruh Tuhannya. Nah, jadi kalau ganti Tuhan ya udah tinggal ganti yang dia sembah aja gitu. Tapi tempatnya tetap. Jadi tempat tersebut tetap terpakai begitu teman-teman. Nah, tapi kalau di Islam memang agak susah diterima oleh orang-orang ini. Ya kembali karena tradisi. Tapi kalau memang kamu mencari akhirat, kamu harus meninggalkan dunia. Ya, kuncinya di situ. Kalau kamu memang mencari akhirat, tinggalkan dunia. Cuman yang jadi problem banyak orang masih lengket dengan dunia. Masih mikir dunia. Padahal berkali-kali saya sampaikan, kita dunia ini berapa lama sih teman-teman? Ya paling lama 70, 80 tahun. Ada yang sampai 100, oke lah sampai 100. Ya. Tapi berapa orang sih? Berapa lama tuh 100 tahun? Bentar aja, sekejap. Saya berkali-kali bilang, coba kalian pikir. Ini tiba-tiba sekarang sudah tanggal 28 Agustus. Perasaan baru kemarin 17 Agustus. Baru kemarin saya rasanya baru jalan-jalan sama teman saya. Nggak terasa. Kita lagi liburan pun, nggak terasa sudah hari terakhir mau pulang. Waktu itu nggak terasa teman-teman. Sehari lewat sehari. Sebulan lewat sebulan. Setahun lewat setahun. Sekarang yang kita cari apa? Coba pikirkan, apa yang kita cari? Kalau cuma bilang, waduh, saya tetap mau makan babi, saya tetap mau minum bir, saya tetap mau melakukan pekerjaan yang haram. Nggak mungkin tiba-tiba
saya tutup usaha saya gitu kan. Selama ini saya jual misalnya, ya jual diri gitu. Nggak mungkin nggak jual diri. Nah, ini kan kacau. Ya sekali lagi yang kalian cari apa? Coba pertimbangkan itu aja. Ya, pertimbangkan sebenarnya yang kalian cari itu apa, maka kalian akan menemukan jawaban. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan semoga ya, ini bisa mendidik dan mengajari kita semua. Dan sekali lagi, ini malah membuktikan bahwa apa yang disampaikan Extrasoru semua bullshit. Bullshit semua, teman-teman. Artinya apa? Kita bisa melihat bahwa yang mualaf-mualaf ini orang cerdas. Sudah berapa banyak profesor, doktor, penemu, ya, ahli sains, yang akhirnya mualaf karena melihat bahwa penelitian dia ternyata sudah dijawab di Quran. Betul tidak? Silakan search. Orang-orang yang mualaf karena penelitiannya. Bagaimana dengan di luar Islam? Ada nggak? Nggak ada. Quran dan sains itu jalan bareng. Jalan bareng. Tapi agama lain nggak bisa. Bahkan saya sampai ketawa ya, waktu Gilbert Lumondong ditanyain sama Dr. Richard. Ya, ditanyain. Dia bilang, kenapa agama harus di atas sains? Bukankah seharusnya sains dan agama jalan bareng? Menurut Gilbert, ya nggak bisa. Harus Tuhan gitu. Harus Tuhan, sains di bawah. Pokoknya kalau Tuhan bilang A, udah A itu. Yang sains itu dikesampingkan. Dan kita tahulah bagaimana dulu Eropa pernah ada di abad ke-8 ya. Gara-gara ya gereja memimpin. Gara-gara semua diatur sama gereja. Jadi setiap sains yang tidak sesuai, setiap penelitian yang tidak sesuai dengan kekristenan harus dimusnahkan. Ya, harus dimusnahkan. Kasihan teman-teman. Bayangkan, gara-gara itu dunia mundur. Ya, kita stagnan zaman dulu. Baru Eropa terakhir meninggalkan kekristenan, baru bisa maju. Baru ada revolusi industri. Baru bisa ada penemuan. Bayangkan. Jadi sekali lagi kalau dibilang, wah yang mualaf bodoh, apa nggak salah? Ya, bodoh dalam hal apa? Kalau bodoh memilih untuk mencari akhirat, meninggalkan dunia, yes. Ya, kita orang seperti itu. Kita nggak mencari dunia. Kita bodoh karena sebelumnya boleh makan semua, sekarang jadi harus melihat, wah ini halal atau haram. Itu kita bodoh, oke, nggak ada masalah. Lebih bagus jadi orang bodoh tapi benar. Lebih bagus jadi orang bodoh tapi masuk surga. Daripada jadi orang pintar, tapi berakhir jadi penghuni neraka. Untuk apa? Ya, untuk apa teman-teman? Coba pikirkan. Jadi kalau ada orang yang sombong, wah saya pintar, saya doktor teologi dan sebagainya. Padahal kita lihat, doktor teologi pun, antar doktor teologi berantem. Silang pendapat, masih bingung siapa Tuhannya. Untuk apa? Mending jadi orang bodoh tapi tahu siapa Tuhannya, kemana kita akan nanti, bagaimana cara masuk surga, kita jelas semua. Daripada pintar tapi, aduh, nggak jelas hidupnya, menyesatkan orang lagi. Ya, udah nggak jelas, menyesatin orang, itu paling kacau. Paling kacau, teman-teman. Jadi kembali, teman-teman, tolong ya, dipertimbangkan ini semua, dan belajarlah. Ya, belajarlah dari kisah-kisah yang bisa kita dengar, bisa kita lihat. Saya dari dulu selalu sampaikan ya, quotes yang paling saya sukai, yang dulu bokap saya bilang sama saya, hanya orang bodoh yang belajar dari pengalamannya sendiri, sementara dia bisa belajar dari pengalaman orang lain. Itulah jangan pelit ya untuk bertanya. Jangan. Ada orang kan gitu. Kenapa dia tersesat? Karena dia nggak mau bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Itulah setiap lakukan apapun, tanya teman-teman, belajar. Dan kita tuh belajar bukan dari orang yang berhasil saja. Belajar dari orang yang gagal juga perlu. Ya, jadi kalau ada yang bilang, wah kita harus belajar dari orang sukses. Nggak perlu belajar dari orang yang gagal. Itu gedebruk. Goblok saya bilang. Dari orang gagal lah kita bisa belajar bagaimana supaya kita jangan jatuh di lubang yang sama. Kita pengen buka kafe. Kita belajar dari teman-teman kita yang sudah buka kafe gagal. Supaya kita tahu kan, apa permasalahan dia. Oh dia bilang, karena saya salah beli bahan. Saya beli bahannya di toko-toko yang mahal. Harusnya beli di pasar. Nah, kan gitu. Oh kita tahu. Jadi besok kita nggak ngulang. Oh saya gagal karena gaji karyawan terlalu banyak. Gini, hitungan rasionya. Belajar. Saya gagal karena promosi saya salah, lokasi saya salah. Belajar, teman-teman. Dari orang gagal kita akan belajar supaya tidak mengulangi kesalahan itu. Dari para murtadin kita belajar supaya kita jangan jatuh ke lubang yang sama. Jangan sampai anggota keluarga kita jatuh ke lubang itu. Jadi bukan belajar dari
ya mualaf, ustadz saja. Dari murtadin kita bisa belajar. Betul nggak? Dari murtadin ini kita bisa lihat supaya kita jangan seperti itu. Jangan mengulang. Nah, contoh nih, Fatimah Sedekah. Murtad karena pacaran sama satpam. Ya, satpamnya Kristen. Satpamnya dia pikir bisa dia pengaruhi jadi Islam. Rupanya gagal. Dari situ kita belajar. Jangan kamu pacaran sama yang beda iman. Jangan sampai anggota keluarga kamu pacaran sama beda iman. Jangan pede, jangan merasa, wah anak saya ahli sholat, ya, ahli ibadah. Nggak mungkin terpengaruh. Siapa bilang? Jangan mencobai. Jangan merasa bahwa iman saya pasti kuat, pasti bisa saya pengaruhi dia. Belum tentu. Belum tentu. Bisa-bisa kamu yang terpengaruh. Ya, jangan anggap remeh orang. Ini yang paling salah. Sering kita tuh ya dalam diskusi, kita menganggap remeh lawan kita. Saya sering melihat ya, jujur. Saya sering melihat beberapa teman-teman itu saat diskusi terlalu menganggap remeh lawan diskusi. Terlalu anggap remeh. Terakhir jadi blunder. Ya, jadi jangan merasa diri kamu tuh udah paling pintar, lawan kamu bodoh. Jangan. Jangan teman-teman, bahaya. Ya, jadi ya kita harus mawas diri selalu dan jangan sampai jatuh ke lubang yang pernah teman-teman kita jatuh. Jadi intinya itu aja sih. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat yang share juga. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.